Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh untuk semuanya. Saya hari ini kembali ngobrol dengan Odin dari Jogja. Nah, saya ingin ngobrol sesuatu yang menarik di ruang tunggu ya. Karena ruang tunggu itu boleh jadi ruang paling nyaman untuk kita membicarakan semua hal, baik yang menyenangkan maupun yang memusingkan. Kelihatannya minggu-minggu ini kita seluruh bangsa ini pusing kelihatannya, Din. Ada apa ya? Mas, pusingnya itu sangat mungkin kompleks ya, antara banyak hal, mulai dari mobil, plus harga naik, macam-macam. Tapi aku malah mau menanyakan nih Mas, kompleks itu tuh kompleks perumahan atau kompleksitas, dan kompleksitas itu beda apa enggak gitu, gitulah. Gimana Mas ini? Ya aku juga mikir, kenapa dulu kalau ada tangsi tentara disebutnya komplek tentara gitu ya? Itu tuh asal katanya dari mana ya? Seperti, oh itu rumahnya di kompleks gitu tuh. Itu sama nggak sih dengan yang, ya kompleks ini kan apa sih padanan bahasa Indonesianya, Din? Eh, Penuh atau nganu ya, semacam penuh, sesak gitu ya, berkelindan gitu. Wah, tapi saya nggak tahu juga kalau gimana sih kemudian berhadapan dengan situasi kompleks gitu. Nah, kalau kita tidak tahu persoalannya itu apa, ya kita jadi masalah juga. Oh, Bu, ya ya ya. Hampir-hampir sih. Oke, katakanlah rumit gitu, Mas. Rumit sini. Gitu terus. Oh, kalau bahasa Jawanya ki pating kemproyuk bisa jadi ya. Ruwet, 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 Mas. Ruwet, Kalau aku ruwet, gini, ruwet. Din, sebenarnya ini kaitannya dengan organisasi kalau saya ingin mengkaitkan dengan organisasi karena organisasi itu selalu dibangun ingin menyelesaikan sebuah masalah kan. Ya apapun gitu mau bikin ya masalahnya misalnya orang supaya bisa apa berkomunikasi dimanapun akhirnya ya bikin organisasi untuk bikin handphone gitu. Terus ada orang apa ya kena bencana gitu ya itu kan harus dibantu dengan cepat maka bikin organisasi yang sangat cepat merespon bencana gitu. Jadi esensinya itu si organisasi kalau menurut saya memang ada bibit menggunakan logika gitu. Logika itu kan mencoba memecahkan teka-teki tadi kan. Teka-teki ini kok miskin terus gitu. Kok ini susah terus gitu. Kenapa ini lapar terus? Ini panuan terus gitu. Terus orang tuh kadang gimana ya cara memecahkannya gitu ya. Nah, pada saat memecahkan itulah kemudian kita menggunakan logika untuk memecahkan dalam bentuk ya solusi-solusi gitu. Nah, aku kalau berpikir seperti ini, itu logika sendiri itu piye? Ya sebelum kita masuk ke kompleks ya. Jadi ini kan ada kaitannya dengan logik gitu. Ya. Kalau seringkali kalau menurut aku ya, ketika kita tadi misalnya panuan, kita obati, tapi kalau belanja panu, ya apa obat panu kita mungkin nggak makan gitu kan. Yang ekstrem ya, yang ekstrem ya. Jadi kalau dulu saya pernah nonton film Indonesia tuh mundur kena maju kena gitu loh Mas. Apa ya istilahnya? Nah, situasi yang logik itu kan sesuatu yang satu-satu terselesaikan. Padahal situasinya sekarang kalau berhubungan dengan kompleksitas kayaknya nggak mungkin deh satu-satu. Satu-satu diselesaikan. Kalau sekarang mungkin tuntutannya satu, dua, tiga dayung perahu terlampaui gitu. Bukan pulau kan, pulaunya jauh. Dan Gitu itu kan enggak ya? berangkatnya dari reduksionis kan sebenarnya mirip dulu ya. Contoh nih, saya kan di IPB ya. Nah, kemudian kita KKN gitu.
Nah, salah satu kawan tuh dari Fakultas Peternakan. Nah, kemudian waktu kita di lapangan tuh ada problem tentang kelahiran si sapi ini. Nah, waktu peternak itu minta tolong ke kawan saya yang dari Fakultas Peternakan, Pak tolong dong sapi saya mau melahirkan gitu. Nah, jawabannya si mahasiswa yang satu ini, Pak itu bukan ilmu saya itu tentang pakan ternak, jadi saya nggak bisa nyelesain Sebentar apa? Mas, sebentar maaf, sebelum ke arah ke pakan ternak dan sebagainya, itu memang sejak dulu proses kelahiran bukan hanya manusia, sapi pun jadi masalah ya? Iya, ketika mau jadi sumber pangan kan, kalau Iya, sebenarnya oke. dulu ya nggak ada manusia, sapi ya lahir-lahir biasa aja gitu. Iya. Tapi ya ketika dia setiap kelahiran tuh uang ya, itu kan anak sapi itu uang gitu. Jadi biasanya dia pengen ya si sapinya itu dari apa ya, dari bibit yang bagus banget gitu. Jadi ini soal investasi ya. Nah makanya yang ingin saya ceritakan sebenarnya adalah bahwa saya aneh juga ketika mahasiswa peternakan ini menyatakan saya dari pangan, saya nggak tahu tentang reproduksi sapi gitu. Nah di kepala peternakan, kamu kan dari sekolahan paling top peternakan, harusnya bisa gitu. Jadi saya dari kasus seperti ini, itu kan melihat bahwa dunia ini atau kenyataan ya, hidup ini oleh perguruan tinggi itu kan dipecah-pecah gitu. Seolah-olah itu ada ilmu ini, ilmu itu, ada pasti, sosial, dan macam-macam yang kemudian cara melihat kenyataannya kan memang sengaja dipecah-pecah itu. Nah, dan makin kita belajar satu pecahan atau satu keping pengetahuan itu sebenarnya tidak mampu juga menjelaskan segala hal gitu, dan selalu gelisah lagi seperti tadi waktu kita memilih untuk memutuskan beli obat panu atau makan pagi di Mbak Yuni gitu. Iya. 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 Kalau itu rasanya ini aja Mas, banyak yang terjadi ya. Sekarang ini kalau nggak salah bukan masalah di wilayah yang seperti itu, tapi ringannya gini, nembe ambiare gitu toh, ono konco ngapusi ya, kayak gitu ya juga persoalan di anak-anak muda itu. Wah Mas, saya tuh nembe beda dengan lagunya yang nemu itu toh, yang nemu kan positif itu ya, datang waktu ambiar, tapi ini sudah seolah-olah tertimpa tangga, nggak bisa naik lagi gitu, bukan jatuh loh Mas, soalnya belum naik deh. Gitu. Nah, satu sisi kalau tadi Mas Dhani bilang logika selalu membatasi, mereduksi ya, memilah-milah atas nama spesialisasi gitu. Padahal dunia dari zaman Mas Dhani KKN itu kan kira-kira zaman bahula gitu ya. Itu kan sudah orang meminta, sebenarnya masyarakat kita meminta sesuatu yang ya tauku kamu tuh ahli gitu kan, tanda kutip ya Mas ya. Tapi persoalannya apakah benar sekolah itu membuat ahli? Tapi jangan itu deh Mas, ngobrolnya kompleksitasnya aja, kompleksitasnya. Nah, ini ada hubungannya susahnya dengan kompleksitas karena sebenarnya sekolah itu mencoba menyederhanakan masalah kan gitu. Nah pada saat menyederhanakan masalah ini, itu yang terjadi sebenarnya adalah bahwa ketika kita melihat masalah yang begitu kompleks itu, kita coba pilah-pilah gitu, bahwa ini persoalan peternakan. Nah di peternakan ini ada persoalan pakan, ya bagaimana bikin makanan ternak yang bagus gitu. Tapi yang kedua juga ada masalah reproduksi supaya bayi yang dilahirkan berkualitas. Nah tapi kan ini isunya adalah pada saat kita melihat semua itu, esensinya kan begini, bahwa masalah itu bisa dilokalisir gitu loh. Ya. Sehingga waktu dilokalisir ini,
masalah itu bisa dipecahkan. Karena kalau terlalu rumit misalnya, ini kan kalau ngobrolin sapi aja, saya pokoknya sapi lagi nih. Nah, sapi ini ketika kita ngomongin si sapinya, itu kan lagi, lah ini yang punya sapi itu siapa sih gitu. Oh, bapak ini, bapak itu. Miskin atau kaya? Miskin. Kenapa dia miskin? Kenapa ngolah sapi gitu? Ya ini sapi banpres gitu. Macam-macam gitu. Jadi ketika problemnya mau saya dari peternakan, ya saya ini misalnya mau memecahkannya ya hanya urusan sapinya. Saya nggak tahu soal kesehatan, pendidikan keluarga itu yang juga problematik ya. Bagaimana mereka secara ekonomi itu misalnya kalau di sapi perah itu dulu sapinya itu susunya itu jam 6 pagi atau jam 5 pagi itu harus ada di depan jalan raya karena mau dibawa ke pabrik gitu. Dan cara memerahnya itu jam 2 pagi harus bangun karena dimandi dulu sapi itu. Kalau enggak itu susunya pecah. Jadi itu urusan sapi ini sebenarnya kompleks itu dari urusan apa? Urusan makannya, reproduksinya, cara memerah susunya. Itu ngubah semua sistem sosial yang semula tidak ada sapi. Waktu saya ke sana itu sapi itu baru 6 bulan di situ gitu. Itu ada 2.000 ekor sapi. Ya kalau per keluarga aja 3 ya itu sekitar ya 600-an kepala keluarga tuh berubah cara hidupnya karena jam 2 pagi harus bangun. Padahal tadinya bangunnya bisa jam 5 dan sebagainya gitu. Baru ke sawah atau segala macam gitu. Tapi sekarang sapi itu kalau sehari terlambat itu pecah susunya. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah cara memecahkannya begitu kan. Si mahasiswa peternakan lihat dari peternakannya, mahasiswa antropologi atau sosiologi dari isu sosialnya, mahasiswa kesehatan dari kesehatan dan sebagainya. Nah, asumsi di sini yang saya maksudkan dengan logis adalah satu, masalah itu disederhanakan ya, supaya bisa cari solusinya. Nah, kemudian dengan cara itu mereka percaya bahwa bisa memecahkan masalah yang ada di dunia ini. Tetapi ini yang kemudian menjadi frustrasi banyak orang kan, karena kemudian ternyata ketika kita pecahkan masalah satu, ada masalah dua, ada masalah tiga, yang akhirnya contoh sapi lagi yang di Sukabumi yang nggak pernah terlibat di sana. Ya dulu dari 2.000 ekor sapi itu udah nggak ada sisanya. Habis. Padahal dulu niatnya bagus, memperbaiki ekonomi petani sawah dengan tambahan ternak gitu. Tapi tidak terjadi. Ya. Mas Dhani, sebentar, saya akan menanyakan satu yang prinsip keseharian nih. Kadangkala orang kan seringkali orang cerdas itu bisa menyederhanakan masalah. Nah kalau gitu kemudian apakah kita keliru ya memakai idiom itu? Ya. Bisa jadi keliru. Benar mirip lagunya Hindia itu loh yang menyebutkan kenapa orang pintar tuh hanya bisa menceritakan masalah, nggak pernah ceritakan solusinya gitu. Jadi masalah itu bisa dijelasin. Masalahnya ini bisa gitu. Solusinya dong nggak bisa. Padahal tuh dokter mungkin pintar-pintar semua ya, tapi justru yang diceritakan ke kita itu masalahnya bukan solusinya gitu. Kalau aku kemungkinan ini sih Mas, kemungkinan ya kalau kita ambil bahwa ini kan ada pihak lain yang mencoba untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi kenapa sih orang yang punya masalah itu sendiri tidak menyelesaikan masalahnya? Apakah manja gitu? Si petani tadi. Iya ini masalah lagi, kalau manja, nggak juga. Coba bayangin, kalau dia harus mandiin sapi jam 2, dia bangun jam berapa? Jam 1. Itu para profesional masih pada tidur. Iya kan, jadi kalau disebut malas, itu tidak juga gitu. Iya kan, bahwa dia bukan malas gitu, bahwa ada satu yang nggak kelihatan ya, yang membuat ya mereka jadi seolah-olah tanda kutip dianggap miskin atau dianggap tidak mampu. Malas tuh kan itu persepsi yang memang dibangun gitu. Jadi kalau gagal tuh selalu yang salah bapak sih malas gitu, bapak sih gitu, nggak sekolah, nggak pinter gitu. Seolah-olah kalau makin pinter
ya, kemudian rajin, itu ada bayangan bahwa Anda akan sukses hidupnya gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Jakarta gitu, atau Bandung, atau Jogja gitu, itu kan ujung cerita dari semua kemajuan tuh macet kotanya gitu, sampah gitu. Jadi yang disebut proses itu juga sama, solusi itu adalah problem masa depan gitu. Jadi atau solusi apa yang problem saat ini, jangan-jangan solusi di masa lalu gitu. Jadi selalu mengalami hal itu. Nah, karena itu kalau kita ingin ngobrolin complexity, saya selalu bayangin begini sebenarnya. Itu kan selalu ada keinginan orang memecahkan masalah. Ini problemnya di situ. Ya, akhirnya ada manajemen, ada perencanaan, ada strategi dan sebagainya. Yang terus terang sebenarnya nggak terjadi apa-apa juga. Ya begini-begini aja, malah ada perubahan iklim jadi masalah dan sebagainya gitu. Nah, saya ingin membayangkan begini sebenarnya. Ini kan ada yang disebut complexity. Itu kan isunya tentang turbulensi ya. Ya, si kompleks itu menyebabkan kita merasa kok rumit ya, kok nggak pasti nih. Masalahnya apa sih? Kok nggak bisa ditemukan gitu? Kok sulit ini kita nggak, karena tidak mampu melihat masalahnya gitu. Nah itu mirip misalnya aku membayanginnya kalau kita naik mobil, ya punya target tertentu, misalnya harus 2 jam atau 7 jam dari Jakarta sampai Jogja, tiba-tiba hujan badai, banjir di mana-mana. Tapi saya harus janji sama Odin, ketemu Din. Karena kalau nggak ketemu ini dunia kiamat nih. Nah, ketika kita menghadapi hujan itu, pertanyaannya apakah hujan itu problem atau sebenarnya situasi? Ya, itu sebelum aku jawab itu Mas, tapi aku juga mau ngajukan pertanyaan. Tadi kalau memang memecahkan masalah ya sudah sih Mas, tapi pecah-pecah jadi kecil, masalahnya jadi banyak gitu, pecah gitu. Saya nggak tahu saya. Pemecahan masalah ya masalahnya kecil gitu banyak. Nah, kalau dinyatakan, aku sih sepakat dengan situasi yang berhimpit ya Mas ya, bukan sebagai alasan, tapi situasi yang berhimpit. Begitu sih. Cuma bagaimana situasi berhimpit? Apakah kita juga menghindari situasi yang berhimpit? Nah ini balik lagi ke kenapa masalah itu dipecahkan, itu kan masuk ke ke model termodinamika itu loh, yang orang tuh untuk menuju keseimbangan kan, ya entropi tadi gitu. Jadi kalau di sini yang menarik sebenarnya orang tuh sebenarnya nggak suka kalau nggak seolah-olah keseimbangan tuh itu yang dikejar gitu. Jadi solusi itu untuk mencari keseimbangan gitu. Nah, padahal keseimbangan itu kan tentang stability ya, tentang immobility gitu, tentang sesuatu yang diam gitu. Nah, yang menarik, terjemahan kata keseimbangan kalau di kamus-kamus, itu adalah bentuk yang negatif sebenarnya, nol. Seimbang tuh nol gitu. Nah, nol itu kan sebenarnya nggak melakukan apa-apa gitu. Sebentar. Coba. Orang naik sepeda itu menjaga keseimbangan, tapi dia bergerak tuh gimana mengartikan itu? Ya, di sini sebenarnya isunya adalah bahwa kalau dia menuju keseimbangan, maka kan dia tadi nol. Sebenarnya si sistem itu kan malas sebenarnya, malas bergerak gitu. Nah dia sebenarnya di dalam kenyataan hidup tadi, kalau tadi lihat naik sepeda, mereka bisa maju terus ya karena tadi dia nggak pernah sebenarnya si keseimbangan itu udah menjadi refleks dari tubuhnya kan, sehingga ada yang berdiri di atas sepeda juga nggak jatuh gitu kan, ya mundur mukanya maju orang nggak jatuh juga, tapi harus ada gerakan gitu. Coba si sepedanya diem, iya kan? Jadi dia harus bergerak terus gitu. Jadi organisasi misalnya dalam konteks kita ingin membicarakan ini, organisasi itu cenderung merasa semuanya ingin dikontrol gitu, bikin SOP, bikin ini, bikin itu, semua itu seolah-olah kalau rapi itu benar gitu. Nah padahal realitas di luar kita itu berubah nggak karu-karuan gitu loh. Terus kitanya pengen jadi rapi jali gitu ya, yang kemudian tuh menjadi wah ini organisasi keren banget gitu. Padahal terus terang aja misalnya organisasi kita masing-masing ya,
itu justru tumbuh karena kita kacau balau gitu. Karena kekacauan gitu. Mas, Justru karena kacau gitu. Mas, aku bayangin gini Mas, kita itu sedang di pesta Halloween gitu, tapi kita pakai kostum mau datang ke mantenan gitu, tapi jadi gitu. Kacau juga. Pusing pala beri kalau gitu. Oke Mas, yang tadi yang hampir jenengan sampaikan tentang keseimbangan, kemudian menuju pada penataan tanda kutip ya. Padahal kita juga adanya karena ada kekacaubalauan. Nah, antara kacau balau di ujung-ujung kacau balau itu kemudian gimana? Apakah kacau balauan itu selalu juga dinamis? Jadi gini sebenarnya, bahwa implikasi dari cerita yang logis-logis tadi itu kan orang tuh satu, lalu membangun struktur gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita pulang ke rumah, kamu kerja di mana? Sebagai apa? Nah, itu ada strukturnya gitu. Nah, strukturnya itu dia statis gitu. Si struktur itu. Nah, sedangkan di alam semesta, si struktur itu nggak pernah abadi. Dia bisa langsung berubah segera gitu. Si struktur itu yang mengikuti mengikuti alam itu mau kemana gitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya yang memecahkan masalah juga tidak harus orang yang paling tinggi strukturnya kan. Tapi bisa juga orang biasa justru yang memecahkan masalahnya gitu. Nah, di sini kalau kita bicara logis tadi, ketemunya struktur, satu. Yang kedua, yang ketemu adalah selalu ada namanya steps, tahapan itu. Tahapan, ya, bukan step panas. Ya, ya ada selalu bikinnya kan urutan gitu ya. Semua itu bisa dipecahkan, ada strukturnya. Mirip di dunia fasilitas itu juga sama. Dibikin strukturnya, kemudian dibikin tahapannya gitu. Itu sebenarnya masih cara berpikir logik gitu. Nah, kalau kita ingin membicarakan hal yang sifatnya tadi complexity yang tadi saya cerita tentang mobil yang dalam hujan badai, pertanyaannya kan sama ya. Kalau saya di mobil di situ, apakah saya harus memecahkan dulu nih? Badainya harus kita selesaikan dulu nih. Supaya saya bisa nyetirnya enak gitu. Nggak mungkin kan? Jadi yang kita bisa lakukan kan pasang lampu apa gitu ya. Mata deketin ke ke kaca mobil di depan gitu supaya pengen tahu bahwa bahwa jalan misalnya kok nggak ketok ya, pelan-pelan. Nah, proses ini sebenarnya bukan manajemen. Ya tadi kalau ada steps, ada struktur kan jatuhnya manajemen ya. Nah, kalau di dalam complexity, kita menghadapinya nggak ada. Satu problemnya nggak ada, strukturnya nggak ada, stepnya nggak ada. Yang kita bisa lakukan adalah meresponnya gitu. Nah, orang menyebutnya adaptasi gitu. Jadi kayak perubahan iklim gitu. Siapa yang bisa mengelola perubahan iklim gitu? Nggak bisa. Mas, ini aku jadi kepikiran gini Mas, kita itu kan kebanyakan sudah terlatih menjadi logik gitu ya. Sudah kebanyakan terlatih menjadi logik. Satu sisi, kita kemudian harus menanggalkan itu, padahal belum kepake semua juga. Kan ya baru kayak mau beli celana, Mas, habis dijahitin, mau dijajal, sekarang nggak pakai celana itu. Gimana itu? Kacau juga, Mas. Ya kalau saya cenderung begini, bahwa kalau kita memang dengan logika-logika yang kita yakini, itu memang bisa menuju apa yang kita ingin wujudkan, ya monggo aja kalau saya gitu loh. Nah, apa yang kita percakapkan hari ini sebenarnya adalah kalau ada orang ya udah rapi banget, udah macam-macam udah dilakukan, keren macam-macam, terus dia tetap ngeluh, kok saya nggak bisa ya mencapai impian itu? Kenapa saya nggak bisa mewujudkan situasi itu? Kenapa saya tidak bisa gitu? Jadi contohnya sebenarnya adalah kalau di organisasi masyarakat sipil, pertanyaan adalah dampaknya apa?
Jawab dampaknya apa aja nggak bisa, Mas. Ya, jadi di sini balik lagi karena tadi kita sebenarnya tidak sepenuhnya memahami apa sih sebenarnya problemnya gitu. Nah, kalau dalam pengertian yang konteks apa pengetahuan-pengetahuan baru semacam ini, memang betul pengikutnya juga sedikit. Orang selalu pengen tetap meskipun nggak ada hasilnya, itu tetap sebenarnya menggunakan logik gitu. Mas, tapi tadi dibilang kalau kompleks itu harus ada ruang kosong gitu ya. Nah ini mungkin kita tanyakan agak konyol sih, tapi gini, apakah kompleks-kompleks perumahan itu masih ada ruang kosongnya gitu? Kalau enggak juga bukan kompleks itu, tapi complicated bisa gitu. itu yang loh Mas, kita sembarangan memakai kata kompleks di perumahan, misalnya kompleks TNI gitu. Oh ya, di tempat saya tuh, Den, itu kan ini kompleks agak tua juga ya. Itu kan banyak pemiliknya yang udah meninggal, kemudian mungkin nggak punya keturunan juga. Itu ada puluhan rumah, itu nggak dipakai apa-apa. Ya seperti apa sih? Jadi ambruk, jadi rumah hantu, macam-macam gitu. Ya tadi, lagi-lagi karena ada asumsi tadi, maksud saya tuh, si ruang kosong tuh ya ruang kosong. Sebenarnya kalau mirip di arsitektur mungkin ada disebutan begitu kan. Ruang kosong itu adalah ruang dalam gitu, misalnya ruang isi, atau dia justru seperti misalnya nggak tahu juga kalau di kantor Arkom gitu, yang di bawah pohon tuh ruang atau bukan, ruang tuh di tempat rapat itu kan, itu yang harus difikirkan, atau di warmindonya segala macam itu yang dia ruang sebenarnya. Cuma kita nggak nganggap ruang gitu karena ya ruang yang ada AC-nya ini gitu misalnya. Itu kurang lebih sebenarnya kita harus ngobrolin lagi turunannya gimana nih, complexity dalam hal-hal yang lebih praktis. Kalau aku sih melihatnya seperti tadi ya, ketika kita mau makan semangka gitu, ada nggak pilihan-pilihan yang lebih tanpa harus, katakanlah pisau itu alat lah, manajemen ya, memisah-misah gitu. Ada nggak yang bisa kita makan dengan enak dan tanpa harus punya pisau? Ribet. Belum lagi kalau pisaunya itu terlalu tajam, kita tidak ahli menggunakan, bisa tangan korban Mas, iya kan? Kayaknya itu Mas yang lebih ke ini ya, lebih menjawab sehari-hari, dan itu bisa dikembangkan secara sederhana supaya sederhana, maksudku ini sederhana atau tidak mudah itu ya kita sepakati yang mana ya. Tapi sesuatu yang ya orang bisa ngeh dengan bahasa kita, jangan sampai terjebak dalam ini pemahaman yang bukannya keliru atau benar gitu, tapi yang bisa dikunyah-kunyah, yang bisa dicerna oleh, saya nggak tahu ya, kata kok bisa dikunyah, ya gitu-gitulah Mas alamiahnya. Oke, clear. ya kita lanjutin lagi kapan Mas lanjut. yang ya minggu depan deh, kita coba cari waktu kosong. Oke ya, jadi demikian kawan-kawan di ruang tunggu. Sebenarnya kita sedang tertarik ngobrolin tentang complexity, tentang sesuatu yang kompleks yang sebenarnya itu mewakili realitas kita sehari-hari. Hanya kita kemudian terpukau pada logika yang dikembangkan sejak abad 17 ya. Orang menyebutnya adalah Newtonian. Sehingga semua itu harus ada kasat mata gitu, bisa dihitung ya. Sehingga semua itu memang ada manfaatnya juga. Kenapa kita bisa bikin pesawat terbang, ya bikin mesin perang, atau bikin internet, itu semuanya pakai logika gitu. Tapi ada sesuatu adalah yang kita hadapi sekarang, itu jangan-jangan misalnya ya isu tentang internet ada problem juga, kemudian isu tentang uang ya, sekarang ada blockchain gitu ya. Semuanya itu selalu ada batasnya gitu.
Karena itulah sebenarnya percakapan tentang complexity sebagai cabang atau prinsip-prinsip di New Science itu akan membantu kita mencerahkan ya, agar kita punya harapan untuk melihat dunia ini menjadi lebih keren untuk ditinggali. Itu saja, Bung Udin. Oke, Sampai jumpa silakan, pada percakapan yang lebih kompleks lagi. Oke.